Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 10 Januari 2022 bersama saya Remo Ia Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi, berkat dalam. Semoga rahmat dan karunia Allah menyertai kita semua pada hari ini, dan semoga kita semakin mensyukuri perjalanan hidup dengan penuh iman. Mari, maka dari itu kita siapkan hati untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea untuk memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama dengan orang-orang upahannya. Lalu mereka pun mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara seiman dan sepanggilan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Injil hari ini mengisahkan tentang panggilan para murid. Panggilan tersebut berangkat dari prakarsa atau inisiatif Yesus sendiri. Reaksi yang sungguh bagus diperlihatkan oleh mereka yang ditunjuk Yesus sebagai muridnya, yaitu langsung berangkat dengan segera. Tidak ada pertimbangan tertentu yang dimunculkan oleh para murid selain mereka menerima apa yang diinginkan Yesus. Itulah potret sosok seorang murid sejati. Artinya, selalu siap sedia atas apa yang dikehendaki sang guru. Hati yang siap sedia itulah cara pemuridan yang diajarkan Injil hari ini pada kita. Apa artinya? Artinya adalah, mari kita melihat kedewasaan iman dari para murid terpilih itu. Hidup mereka berkembang dengan iman yang penuh kepada Yesus. Kalau tidak punya iman, mana mungkin mereka segera menerima tawaran pemuridan dari Yesus. Mereka sungguh percaya bahwa Yesus adalah Mesias, sehingga apa yang dilakukan Yesus adalah jalan paling baik bagi hidup mereka. Kesiapsediaan hati mereka juga ditopang oleh hati yang terbuka, sehingga mereka dapat menyerahkan hidupnya pada perutusan sebagai murid. Pilihan hidup seperti itulah yang seharusnya bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini, yakni terbuka dan siap sedia pada perutusan. Saudari-saudara, menjadi murid adalah panggilan, dan panggilan selalu berjalan beriringan dengan perutusan. Dengan menyadari panggilan masing-masing saat ini, semoga hati kita juga terbuka pada suara Tuhan yang mengutus kita kemanapun. Maka kita mohon agar kita dapat menjadi murid yang setia dan berguna bagi perkembangan gereja dan khususnya juga bagi kemuliaan Allah. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, perkenankan kami mempunyai hati yang terbuka pada perutusan-Mu. Semoga kami semakin Kau murnikan untuk mengikuti putra-Mu dan menyerahkan hidup kami dalam pengabdian kepadamu. Ajarilah kami untuk berani mempersembahkan yang terbaik sebagaimana yang telah diteladankan oleh para murid Yesus sampai pada kesudahannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan dan segala karya-karya baik kita hari ini senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari,
Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.